Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rafidia Mardatilova, NPM 41183402190184. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Jurusan Manajemen, semester 5, reguler A. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Video ini saya buat untuk memenuhi wujud syarat tugas dari mata kuliah MSDM internasional Paralel 1 dengan dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi, Asrika SEMM. Sebelum kita membahas tentang perbedaan antara MSDM domestik dengan MSDM internasional, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari MSDM, apa itu pengertian MSDM domestik, dan apa itu MSDM internasional. Pengertian MSDM. MSDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, apa itu pengertian MSDM domestik dan MSDM internasional? Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional merupakan penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Sedangkan MSDM domestik merupakan pengakuan suatu organisasi tentang pentingnya tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri dalam kontribusinya itu untuk mencapai suatu organisasi tersebut atau keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga yang sangat terbatas. Selanjutnya, setelah kita membahas apa itu pengertian MSDM, apa itu pengertian MSDM domestik, dan apa itu pengertian MSDM internasional, jadi kita langsung saja ke inti saja ya. Yang pertama, MSDM internasional berdasarkan fungsi. Contoh dari aspek gaji. Sebagai contoh, kita lihat dari MSDM domestik di negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Gaji UMR DKI Jakarta sebesar 4.454.000 per bulannya. Atau jika kita rubah menjadi mata uang yen, dari ekspatriat negara Jepang yaitu sebesar 35,316,40 yen. Dan untuk per jamnya di Indonesia itu sendiri mendapatkan 35.000 per jamnya. Atau jika kita rubah menjadi mata uang yen, yaitu sejumlah 276,38 yen per jamnya. Sedangkan dari MSDM internasional, ekspatriat dari negara Jepang gaji UMR per bulannya mendapatkan 900 yen per bulannya. Atau kita rubah menjadi mata uang Indonesia sebesar 113.998,280.000 rupiah per bulannya. Dan dari seorang pekerja ekspatriat di Jepang, untuk per jamnya mendapatkan sebesar 116,400 yen per jamnya. Jika kita rubah ke mata uang Indonesia, mendapatkan 14.678 rupiah. Jauh sekali kan perbedaan di antara aspek gaji pada kedua negara ini. Perlu diingat bahwa kebutuhan MSDM domestik jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan sehari-hari di MSDM internasional dengan gaji sebesar itu. Di Indonesia pun juga harus membayar pajak loh, yaitu pajak tempat tinggal, pajak sewa rumah, kesehatan, serta sebagainya. Dan untuk biaya makanan pun juga relatif jauh lebih standar dan murah loh di Indonesia dibandingkan dengan ekspatriat di negara Jepang yang begitu mahal. Yang kedua, keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Contoh dari aspek budaya. Selanjutnya di aspek yang kedua ini, dari aspek budaya, pastinya budaya dunia kerja di setiap negara tentunya berbeda-beda. MSDM internasional dari ekspatriat budaya kerja negara Jepang yang sebagai pekerja yang tepat waktu, disiplin, dan pekerja keras dalam hal apapun. Dalam ekspatriat budaya kerja dari contoh negara Jepang ini merupakan tidak suka yang menunda-nunda waktu atau mengulurkan waktu dalam bekerjanya.
Karena bagi ekspatriat dari negara Jepang ini, waktu adalah uang. Dan dari kedisiplinan ini merupakan wujud integritas dan respek pada perusahaan semakin maju. Makanya tidak heran kan jika ekspatriat dari negara Jepang ini selalu tepat waktu dan pekerja keras. Sedangkan MSDM domestik, budaya kerja di Indonesia, suka yang menunda-nunda waktu atau mengorbankan waktu dalam bekerjanya. Bahkan pekerja di Indonesia pun dari DKI Jakarta itu bisa dibilang lumayan santai loh, dan selalu datang terlambat dalam bekerjanya. Tetapi budaya masyarakat di Indonesia ini dikenal sebagai dunia ramah loh, sopan santun, dan banyak disukai oleh ekspatriat negara lain, yaitu termaksud negara Jepang. Karena warga Indonesia selalu welcome dengan orang asing atau negara ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Yang ketiga, sistem berbeda untuk lokasi geografis. Contoh dari aspek musim. Selanjutnya di aspek yang ketiga ini, kita lihat dari lokasi geografis. Lokasi atau sektor geografis di suatu negara pastinya berbeda-beda. Dalam MSDM internasional, contoh dari ekspatriat negara Jepang mengalami 4 musim, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju. Tapi ketika pergantian musim salju telah tiba, ekspatriat negara Jepang tidak bisa dapat bekerja, sehingga ekspatriat negara Jepang ini untuk lebih memilih tetap berada di tempat tinggalnya mereka masing-masing. Sedangkan MSDM domestik di Indonesia mengalami hanya 2 musim saja loh, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi di Indonesia pun bisa bekerja selama 1 tahun penuh tanpa adanya terkendala oleh musim salju. Jika ekspatriat dari negara Jepang kerja di Indonesia, mereka harus menyesuaikan musim di Indonesia, dan sebaliknya pun juga sama harus menyesuaikan musim tersebut. Yang keempat, berhubungan dengan berbagai lembaga. Contoh dari aspek agama. Dalam MSDM domestik, perbedaan dari aspek agama ini yaitu yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia cukup sangat berbeda dengan ekspatriat yang sudah internasional. Dari faktor agama tersebut juga mengharuskan ekspatriat di Jepang dan pekerja di Indonesia bisa menyesuaikan di tempat kerjanya. Dan pekerja di Indonesia juga memiliki berbagai macam agama, yaitu seperti agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Namun dalam MSDM internasional, ekspatriat yang bekerja di Indonesia harus bisa saling menghormati dan saling menghargai dalam satu sama lain walaupun agamanya yang berbeda-beda. Yang kelima, meningkatkan resiko-resiko. Contoh dari aspek kesehatan. Dalam MSDM domestik, Departemen Perusahaan harus mempekerjakan petugas kebersihan untuk membersihkan selama waktu jam kantor mulai bekerja hingga pada jam kantor selesai. Dan bukan hanya petugas kebersihan saja yang harus membersihkan, tetapi untuk para pekerja pun juga harus dituntun untuk selalu menjaga kebersihan di dalam perusahaan untuk mendapatkan kenyamanan bersama. Lalu di dalam departemen perusahaan bukan hanya untuk menjaga kebersihan saja, tetapi juga harus ada pemeliharaan kesehatan dengan memberikan asuransi kesehatan bertaraf nasional kepada para pekerja tersebut seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sedangkan ekspatriat harus mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan ketika bekerja, misal aturan ekspatriat di dalam hal kebersihan dalam perusahaan, serta Departemen SDM harus menetapkan SOP kesehatan bertaraf internasional. Jadi untuk para pekerja sudah dibekali dengan asuransi kesehatan oleh perusahaan asal tempat mereka bekerja. Jadi kesimpulannya yaitu kehadiran pekerja ekspatriat dari luar negeri ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia atau alat penyedia suatu informasi dalam perusahaan. Hal ini disebabkan sebagian besar untuk menyampaikan informasi yang berasal dari pihak perusahaan kepada karyawan akan tersampaikan dengan baik.
serta mampu menerapkan sharing secara efektif. Selain itu, kehadiran ekspatriat ini diharapkan untuk memperkuat tenaga kerja di perusahaan. Sekian penjelasan video dari saya tentang perbedaan antara MSDM domestik dengan MSDM internasional. Semoga video ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.